Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhkafid Wahyu Nugroho, NIM 003, kemudian Aisyah Cahya Kartika, NIM 001, Oknia Novitasari, NIM 002, dan Anissa Lutfiyanti, NIM 004. Kami kelompok 1 akan mencoba melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan homogenitas menggunakan aplikasi SPSS. Yang perlu kita ketahui, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan homogenitas digunakan sebagai prasyarat melakukan uji hipotesis penelitian. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dalam mengambil keputusan data tersebut normal atau tidak, perlu diperhatikan apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka nilai terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka nilai tidak terdistribusi normal. Seperti itu. Untuk melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan homogenitas, kami menggunakan data pada skripsi yang telah disusun dengan judul Pengaruh Penggunaan Majalah Anak terhadap perbendaharaan kata siswa kelas 2 MIL Syifa Ciganjur Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini dapat kita ketahui variabel terikatnya adalah perbendaharaan kata. Sedangkan variabel bebasnya adalah penggunaan majalah anak. Sehingga di akhir penelitian ini dapat diketahui perbedaan skor perbendaharaan kata antara kelas atau siswa yang diberikan pembelajaran menggunakan media majalah anak dengan kelas yang pembelajarannya tanpa menggunakan media majalah anak. Selanjutnya, karena penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen, maka kelas dibagi menjadi 2, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Baik, langsung saja kita menuju ke data nilai perbendaharaan kata yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitiannya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini terdapat nilai pretest dan posttest kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Dalam data ini terdapat 32 responden untuk kelas eksperimen dan juga 32 responden dalam kelas kontrol. Untuk melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, kita bagi menjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan dan tahap kedua yaitu tahap pengujian menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kita nanti akan menguji 2 kelas ini, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang pertama nanti kita akan uji kelas eksperimen terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah menyiapkan data pretest dari kedua kelas tadi, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, untuk kita analisis.
Nah, langsung saja kita mulai tahap yang pertama, yaitu tahap persiapan untuk uji normalitas ini. Nah, langsung saja kita masukkan data yang ada ini, yang kita dapatkan ke dalam datasheet aplikasi SPSS. Nah, perlu diketahui yang pertama kita klik data view terlebih dahulu, bukan data maksudnya bukan variable view. Nah, kita pilih data view di sini. Kemudian kita paste. Nah, setelah ini kemudian kita atur ini penamaannya dan juga beberapa item yang ada di SPSS ini untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama ini untuk penamaannya kita beri nama data. Karena tadi kita memasukkan data ini ya. Seperti ini data. Selanjutnya kita setting beberapa item ini. Yang ini type masih sama, numeric, weight sama desimal. Nah, ini perlu diketahui kenapa kita pilih 2, karena dalam data yang kita analisis terdapat maksudnya dalam data yang kita uji, bukan analisis ya, maaf. Ini ada 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian untuk label ini kita beri nama data kelas eksperimen. Nah, kelas eksperimen. Sebab kita tadi menggunakan data kelas eksperimen ini, ya. Setelah itu, di sini ada beberapa item yang ini masih sama untuk values, missing, columns, elix, dan untuk measure ini kita ubah menjadi scale. Nah, ini seperti ini. Nah, formatnya kurang lebih seperti ini yang perlu kita perhatikan dalam menguji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, kemudian kita kembali ke data view. Nah, setelah tahap pertama selesai dalam persiapan tadi, kita menuju ke tahap kedua, yaitu tahap pengujian menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, kita pilih analis, kemudian kita pilih descriptive statistik ini, dan selanjutnya kita pilih explore. Nah, ini kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, data kelas eksperimen ini berdasarkan apa yang kita masukkan dalam label ini, data kelas eksperimen. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya langkah yang kita lakukan adalah memasukkan data kelas eksperimen ini ke dalam dependent list. Seperti ini. Kemudian kita pilih plots. Ini, plots. Dan kita beri tanda centang di normality plots with test. Seperti ini ya. Setelah itu kita klik continue. Nah, untuk memperoleh tampilan output nilai statistik beserta plot, pilih both ya pada display ini. Nah, ini nanti akan keluar statistik dan plots seperti itu hasilnya. Maka kita pilih both. Oke, sekarang kita pilih oke. Nah, di sini muncul hasil dari pengujian normalitas dengan SPSS. Nah, kita pilih test normality karena yang kita gunakan atau yang kita cari adalah tes normalitas tadi ya. Seperti ini hasilnya. Test of normality Kolmogorov-Smirnov data kelas eksperimen. Untuk statistiknya
muncul angka 0,138. Kenapa kok dibaca dengan 0,138? Karena di depan angka 138 ini terdapat tanda koma atau titik ini. Nah, ini yang menunjukkan di depannya ini ada angka 0. Tadi koma tadi. Nah, seperti ini juga pada signifikansi diperoleh hasil 0,125. Seperti itu. Mari kita lihat lagi yang ada di bawahnya. Data yang diperoleh berupa normal double Q plots of data class eksperimen. Seperti ini. Nah, ini juga menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena sebaran data pada plots tersebut berupa titik-titik yang merapat atau berhimpit di sekitar garis lurus. Seperti ini, berhimpit atau merapat di garis lurus ini ya. Untuk normal double Q plots of data class experiment. Kemudian untuk determinate normal double Q plot of data class experiment, ini juga menunjukkan bahwa distribusi normal. Sebab sebaran data dalam bentuk titik-titik tersebut tidak membentuk pola tertentu. Ini bisa diperlebar. Sebaran tertentu ya, tidak menunjukkan pola sebaran tertentu. Dan berkumpul di sekitar garis mendatar, ini berkumpul melalui titik nol. Nah, titik nolnya yaitu di sebelah sini ya, indikatornya. Nah, ini titik nol, pada garis titik nol ini mendatar. Seperti itu. Maka selanjutnya kita cek apakah hasil dari perhitungan kita sesuai dengan hasil yang dihitung dalam skripsi oleh peneliti. Mari kita cek, kita lihat. Nah, di sini dapat kita lihat kelas eksperimen Kolmogorov-Smirnov. Untuk statistiknya yaitu 0,138, berarti sama yang kita lakukan, yang kita uji tadi. Kemudian untuk DF adalah respondennya 32, sama. Nah, di sini terdapat sedikit perbedaan dalam jumlah signifikansinya. Dalam penghitungan kita didapatkan angka 0,125, sedangkan di sini dalam penelitian yang dilakukan itu terdapat angka 0,126. Hal tersebut tidak menjadikan masalah yang serius sebab selisihnya hanya sedikit dan tidak membuat uji normalitas atau status dari data tersebut berubah. Di sini berdasarkan tabel hasil pretest kelas eksperimen yaitu 0,126. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal karena memenuhi kriteria signifikansi 0,126 lebih besar dari 0,05. Berarti apabila ini dimasukkan yang kita peroleh tadi, maka datanya tetap sama yaitu berdistribusi normal. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita mencoba menghitung menghitung atau menguji kelas kontrol, yaitu kita mulai dari awal lagi seperti tadi caranya. Kita buka lembar baru sini. Nah, seperti ini. Kita copy.
data kelas distribusi kontrol. Kemudian kita masukkan ke dalam datasheet atau data SPSS di sini, di lembar SPSS ini. Nah, ini kita klik data view terlebih dahulu, kita masukkan, kita paste, muncul. Dan selanjutnya kita masuk ke variable view untuk menyeting sesuai dengan tahap pertama tadi. Kita beri nama data, kemudian type masih sama, weight sama, desimalnya sama 2 karena terdapat 2 angka di belakang, maksudnya di belakang koma. Kemudian label kita beri nama data kelas kontrol, karena yang kita analisis atau uji, maksudnya kita uji adalah kelas kontrol seperti ini. Sama, yang kita lupa lagi adalah untuk measure, yaitu scale. Nah, setelah selesai tahap pertama ini, kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap pengujian menggunakan aplikasi SPSS, yaitu kita pilih analysis, kemudian pilih descriptive statistik ini, kemudian kita klik explore, dan kita masukkan data kelas kontrol ini ke dalam dependent list. Kemudian kita pilih plot, kita centang normality plots with test, kemudian kita pilih continue, dan ini displaynya kita pilih both karena ingin menampilkan statistik dan plot. Kita pilih oke. Nah, kita klik test of normality dari data kelas kontrol. Nah, ini hasilnya dari data kelas kontrol, test normality-nya. Di sini data kelas kontrol untuk statistik mendapatkan atau dihasilkan angka 0,110110 atau DF, yaitu 32, signifikansi 0,200. Masih sama dengan normal double Q-nya, double Q plot of data class control. Ini menunjukkan data ini berdistribusi kontrol karena sebaran data pada plot tersebut berupa titik-titik yang merapat atau berhimpit di sekitar garis lurus. Kemudian untuk alternate normal double Q plots of data class control juga terlihat bahwa data ini berdistribusi normal karena sebaran data dalam bentuk titik-titik tersebut tidak membentuk pola dan berkumpul di sekitar garis mendatar melalui titik nol seperti ini. Inilah titik nolnya tadi yang kita maksud. Sebaran datanya tidak membentuk pola. Selanjutnya kita coba lihat atau kita cek dari hasil tes normality yang kita lakukan, apakah sama dengan yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsinya. Kita lihat. Nah, di sini pretest Kolmogorov-Smirnov, yaitu untuk kelas kontrol. Untuk statistik yaitu 0,110, berarti sama dengan hasil yang kita lakukan. Kemudian DF 32, di sini juga 32. Untuk taraf signifikansinya yaitu 0,200, di sini juga 0,200. Jadi
hasil yang kita peroleh dari pengujian kita itu sama dengan yang dilakukan dalam uji Kolmogorov-Smirnov di kelas kontrol. Tidak ada perbedaan. Nah, ini juga ada kesimpulan atau dari peneliti di skripsinya. Untuk hasil pretest kelas kontrol yaitu 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut memenuhi kriteria signifikansi 0,200 lebih besar daripada 0,05 dan menyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Nah, dari kedua uji normalitas Kolmogorov-Smirnov tadi yang kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa data pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan mencoba menghitung uji homogenitas dari data pretest yang telah kita gunakan dalam uji Kolmogorov-Smirnov tadi. Dalam uji homogenitas ini kami bagi menjadi dua tahap pengerjaan. Yang pertama adalah tahap persiapan dan kedua tahap uji homogenitas menggunakan SPSS. Langsung saja kita masuk pada tahap persiapan. Nah, langkah pertama yaitu kita masukkan data yang akan kita uji ini ke dalam data sheet yang berada dalam aplikasi SPSS. Nah, kita klik data view ini seperti tadi. Kemudian kita paste di sini dan kita beri nama atau lambang untuk data yang pertama ini kelas eksperimen dengan angka 1. Maaf. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga 1 terlebih dahulu untuk membedakan. Nah, kemudian kita masukkan lagi data kelas kontrol. Seperti ini. Kita masukkan ke dalam sini. Kita paste. Kita pastikan ya di sini. Kita beri lambang 2, angka 2 seperti ini untuk membedakannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke variabel view untuk menyetingnya. Nah, ini seperti nama di sini untuk data dan di sini. Kita masuk ke variabel view. Nah, untuk nama yang baris pertama ini kita beri nama data. Sedangkan untuk baris yang kedua ini kita beri nama kelas. Maaf, kelompok saja untuk kelompok. Maksudnya kelompok. Kemudian untuk type sama yaitu numeric, weight sama. Nah, di sini untuk desimal kita yang kelompok ini kita pilih 0 karena nanti angkanya tidak ada yang di belakang koma. Seperti itu. Nah, untuk label ini kita beri nama perbendaharaan kata karena ini tadi data ini yang kita ambil tadi adalah untuk menguji perbendaharaan kata dari siswa tadi. Maka kita beri nama perbendaharaan kata. Kemudian yang baris kedua kita beri nama kelas.
kelas. Nah, selanjutnya kita ke kolom values. Kita ke baris yang kedua. Untuk yang baris pertama masih sama, non. Untuk baris yang kedua ini kita beri nama. Untuk value pertama yaitu kita adalah penggunaan majalah anak. Kita tambahkan ini ada typo sedikit. Penggunaan majalah anak tambah. Untuk value kedua tadi adalah kelas kontrol, yaitu tidak tanpa majalah anak. Oke, kita tambah dan kita oke. Untuk missing sama, column sama, ini juga sama. Untuk ensure yang atas kita pilih scale, yang bawah kita beri atau kita pilih nominal seperti ini. Nah, setelah formatnya seperti ini atau tersusun seperti ini, kita pilih name, tab, width, decimal dan seterusnya sama dengan ini. Kita kembali ke data view. Nah, seperti ini. Nah, kita beri lambangnya, kita lengkapi. Di sini kan sudah ada satu untuk kelas eksperimennya, maka kita penuhi dengan angka 1 di sini. 1. Kemudian untuk data yang kedua tadi dari kelas kontrol kita beri lambang angka 2. Seperti ini. Setelah semuanya selesai dengan pemberian lambang ini, kita menuju ke tahap yang kedua, yaitu tahap uji homogenitas. Nah, dengan menggunakan SPSS, kita pilih analis, kemudian kita pilih compare means, kemudian kita pilih one way ANOVA, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, yang atas ini adalah perbendaharaan kata dari sini, dari label yang atas tadi muncul seperti itu. Dari label ini perbendaharaan kata, maka ini kita masukkan ke dalam dependent list. Kita masukkan seperti ini. Untuk kelas kelompok ini kita masukkan ke dalam faktor seperti ini. Nah, ini tadi didapatkan dari sini, mensur dari nominal seperti itu dari kelas kelompok ini. Kemudian setelah kita pindahkan ke dalam ini, kita pilih option, kemudian kita pilih homogeneity of variance test. Kita centang ini. Selanjutnya kita klik continue dan kita klik OK untuk mendapatkan hasilnya. Nah, seperti ini hasil yang kita peroleh. Itu untuk signifikansinya kita peroleh 0,693 atau P value mendapatkan 0,693 maksudnya. Untuk left statistik yaitu 0,1
158 seperti itu. Mari kita cek apakah hasil penghitungan kita sama dengan hasil yang diuji oleh peneliti dalam skripsinya. Nah, berdasarkan tabel dapat dilihat tingkat signifikansi pada data pretest kelas eksperimen dan kontrol adalah 0,728. Nah, berarti kita mendapati perbedaan antara apa yang kita hitung dengan yang peneliti hitung. Peneliti mendapatkan nilai sebesar 0,728, sedangkan kita mendapatkan 0,693. Tetapi di sini kita lihat untuk DF2 ini kita sebesar 62, sedangkan di uji homogenitas ini yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsinya adalah 60. Untuk DF1 sama kita 1 juga. Untuk life statistik kita juga mendapati perbedaan, yaitu antara 0,158 hasil penghitungan kita maksudnya, dan 0,122 oleh yang dilakukan peneliti dalam penghitungannya. Namun apabila kita lihat dalam post test, dalam uji homogenitas di yang post test, ini DF2-nya juga sama dengan kita, yaitu 62. Apakah ini ada kesalahan dari peneliti dalam menghitung homogenitas yang bagian pretest ini? Nah, namun dari perbedaan ini tidak menimbulkan masalah yang berarti, sebab hasil yang diperoleh dari penghitungan peneliti maupun yang kita peroleh dalam penghitungan kita tidak mengubah status dari data tersebut, sebab dari dua data yang kita dapati ini masih lebih besar daripada 0,05, ya, dimana itu adalah taraf signifikansinya. Nah, seperti ini. Nah, dalam uji homogenitas pretest, dalam penelitiannya penulis membuat kesimpulan kelas eksperimen dan kontrol dinyatakan homogen karena 0,728 lebih besar dari 0,05 seperti itu. Jadi ini juga masih lebih besar daripada 0,05. Jadi masih homogen. Demikian pembahasan dari kami mengenai uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan homogenitas. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan yang kami lakukan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.